Kalau umur 30 berarti sudah hampir 20 tahun, 20 kali puasa. Masya Allah, kalau kita mengikuti training 20 kali setiap training 30 kali pertemuan, Masya Allah. Kira-kira kalau gak pinter yang salah gurunya apa muridnya Pak? Gurunya. Saya yakin semua sudah siap Ramadan untuk terima THR mudik, tapi belum tentu siap untuk berlaga mengejar keutamaan dan barokah bulan Ramadan. Yang lucu puasa aja belum, mudik udah dibahas, itu aneh. Tapi nyata aneh. Tapi yang lebih aneh lagi, malaikat berbondong-bondong turun di 10 terakhir, malah ditinggal bulan 1. Lailatul Qadar macet di Pantura, tertambat di alas ruban. Emang ada malaikat turun di alas ruban? Gak mungkin. Karena Allah hadiahkan Lailatul Qadar hanya kepada, kata Rasul, man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang qiyam Lailatul Qadar, iman berarti di sini ada keyakinan mantap bahwa yang saya kerjakan itu benar, yang saya tempuh itu adalah hak. Ihtisaban murni saja ingin cari pahala dari Allah. Ghufira. Karena apapun itu kalau gak yakin, gak jadi. Orang bisnis gak yakin, gak jadi. Orang berubah gak yakin, gak jadi. Apa aja termasuk beribadah. Iman wahtisab, syaratnya 2. Oke. Rasulullah mengatakan dan mengucapkan selamat atas kita, Adakum syahrul Ramadan, telah datang di tengah kalian bulan Ramadan. Ramadan yang artinya membakar, karena memang saat terik matahari di padang pasir, orang sedang puasa, suhunya 50, Masya Allah. Ya, dan membakar kerak racun-racun yang ada di tubuh, rontok, membakar dosa juga. Makanya Ramadan Syahrul Mubarak, bulan penuh berkah. Saya berdiri aja Pak, ya rumah makan. Baik, berkah. Ini saya ingin tanya ibu-ibu dulu, berkah itu apa Bu? Bolak balik ngomong berkah. Suami berkah, iyalah. Silakan. Masya Allah, gak bunyi Pak. Tapi kalau gak ditanya, ngomong perempuan. Kelebihannya perempuan itu doyan ngomong. Makanya kalau menghadapi masalah
ngomong dulu baru mikir. Laki-laki tidak, mikir dulu baru ngomong. Keduanya, kalau perempuan itu perasaannya sensitif, makanya kalau tengkar suami istri terus semua perasaan yang dipakai. Katanya si istrinya, laki gak punya perasaan, punya mau kelebihan jadi kurang. Dan perempuan itu biasanya yang ditekankan apa yang aku punya. Kalau laki, siapa yang aku punya. Paham gak Pak? Nyambung gak Pak? Loading kan? Nah, yang contoh, coba tawari perempuan yang mau nikah. Mbak, ini ada laki-laki ganteng, tinggi, mancung, putih, nganggur. Enggak dulu, sama pilih emas, berlian, perak, mutiara, rumah, mobil, mana yang dipilih? Ini tanya yang belakang. Tapi laki-laki, Mas, ini ada mobil, rumah, sama perempuan cantik, yang dipilih mana? Nah, perempuan. Makanya banyak laki-laki demi perempuan rela kehilangan harta, banyak perempuan rela kan ada yang berusin. Suami jaya dipuja, suami miskin dan bangkrut ditanggung. Makanya di sini rahasianya kenapa Allah itu lebih menonjolkan bidadari, gak bidadara. Ya, karena ketertarikan laki kepada perempuan itu lebih, ketertarikan perempuan kepada harta itu lebih. Makanya yang dijanjiin Allah, perempuan kepemilikan di surga lebih banyak. Oke, ini selingan aja biar mulai. Nah, kita lanjut, berkah. Kita sering ngomong berkah kok. Harta berkah, rumah tangga berkah, istri berkah, suami berkah. Ramadan syahrul mubarak, artinya bulan penuh dengan tambah kebaikan. Kenapa? Karena yang namanya berkah itu tambah kebaikan. Coba aja seumur-umur sholat tahajud gak pernah kena, Ramadan Masya Allah berapa rekan? Kalau tahu 11. Ini madhab apa? Ada orang pilih sholat tarawih karena berangkat dari madhab, ada yang berangkat karena apa? Jumlah. Iya, cepat. Makanya sampai ada yang ngomong tarawih 21 tarawihnya orang kampung, 11 orang kota. Dan ada aja. Ya, Masya Allah. Seumur-umur nggak pernah keturutan itu. Sholat dia mulai sampai 21, jangankan 21, 11 saja enggak. Jangankan 11, 3 rakaat aja nggak pernah nyangkut Ramadan, Masya Allah. Barokah. Makanya Pak di sini saya dorong Ramadan itu hanya latihan. Kita dilatih infak, 11-nya lanjutin. Kita dilatih yang mulai 11 bulannya lanjutin. Jangan sampai piala dunia jam 2:30 bangun bisa, piala akhirat tak bisa. Ini merek orang yang dikatakan Rasul, Innallaha yubghidu kulla ja'bariyyin jawad. Allah itu benci orang yang dulu lagi kasar, sakhabin bil aswaq, suka teriak-teriak di pasar karena ilmunya rendah, akhlaknya juga jeblok. Jifa dan bilaili, bangkai pada waktu malam hari. Ngorok, tidur dong. Ini ada orang Jawa nggak? Coba angkat tangan Jawa. Kerjanya cuma mate, melek, nyekek, nelek, golek. Banget mate, tidur, melek, bangun, nyekek, makan, melek, golek. Udah
sampai senang. Makanya Allah muji Rasul, ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alayka qawlan thaqila inna nashi'atal layli hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Inna nashi'ah, bacaan malam itu lebih merasuk, mantep, mengetuk. Makanya beda orang baca Quran malam sama siang. Lihat gambaran Allah terhadap qiyamul lailnya Rasul. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthail layli wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun minal ladina ma'ak. Rasul itu qiyamul lailnya sampai 2/3, kadang setengah, minimal sepertiga. Wahmarin bin nahar, gambaran orang yang dibenci Allah nih Pak. Siang kalau malam bangkai, siang keledai. Namanya keledai, kagak ada keledai dengar adzan. Masya Allah kalau dengar adzan mahal tuh keledai. Pokoknya yang ada pagi yang diusung kurma tuh kalau keledai di Arab. Siang, anggur, sore, keledai. Ada orangnya. Wa alimin bidunya, kalau sudah urusan dunia alim, wa jahilin bil akhirat, tapi kalau urusan akhirat jahil. Sampai sholat Jumat aja dan Pak, sholat Jumat hari ini apa Pak ya? Sholat kan Pak? Insya Allah hari Senin. Nah, inilah saat kita sekarang untuk masuk ke pendidikan Ramadan. Yang sertifikat kita temukan, yang kita dapatkan, insya Allah takwa. Makanya Pak, isi takwa itu, orang takwa itu kan jujur, amanah, disiplin. Itu ada di Ramadan. Coba sekarang Pak, amanahnya Ramadan. Antum habis sahur, habis sholat, subhanallah, di gigi ini ada selilit. Selilit ngerti nggak Pak? Itu loh yang sisa makanan daging. Satu suwer kok. Coba aku makan. Nggak ada orang lihat kok. Masuk? Enggak, karena amanah. Apalagi 1 ton. Ini amanah. Walaupun nggak ada orang, ya. Dan cuma sedikit aja kok. Saya tetap jaga ini daging, jangan sampai nyalur ke tempat yang tidak benar. Di sini coba sekarang antum pada waktu siang hari begini lapar, masya Allah, haus, masuk kamar kunci, makan minum siapa yang tahu? Udah keluar dari tempat kamar pura-pura lemes, apalagi badannya puasa nggak puasa emang sama, maksudnya krepek gitu. Udah Mas, waduh hari ini masya Allah Mas puasa, belum nyampe maghrib Mas, padahal baru makan. Makanya dari sini rahasianya Pak, Ramadan itu asyamuli, puasa itu milikku, karena nggak bisa dipamerin. Sekarang maaf, antum lihat ciri-ciri orang puasa bisa dengan gampang? Enggak. Subhanallah, ada orang non muslim, ya badannya memang bentuknya kayak puasa. Antum Pak, puasa enggak? Puasa. Ada orang yang masya Allah badannya seger, puasa enggak puasa? Masya Allah. Wah ini kayaknya bukan. Ternyata muslim. Enggak bisa. Antum sekarang pamer puasa apa nih? Kalau bacaan bisa dipamerkan, sholat masih dipamerin bisa, sedekah masih. Antum pamer puasa apanya? Lemesnya? Gak ada.
Makanya Allah katakan di dalam hadis qudsi, as-siyamu li, puasa itu milik saya. Makanya kata Rasul tadi, atakum syahrul Ramadan syahrul mubarak, faradallahu alaikum siyamahu. Allah wajibkan atas kalian puasa. Itu berarti puasa ini wajib. Nah, di sini Pak, saya ingin jelaskan. Tolong ya, bagian dari ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Istri, anak disuruh untuk puasa. Kalau bisa family kanan kiri kita dorong untuk puasa. Jangan sampai nggak puasa. Karena ini kewajiban. Bagian daripada ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya. Jangan sampai dibiarkan. Kenapa Pak? Sanksinya berat. Sanksinya berat. Rasulullah SAW bercerita pernah mimpi di bawah dua malaikat, tidak lain adalah Jibril sama Mikail. Di bawah ke suatu tempat ada orang yang disiksa, mukanya ini, kepalanya di bawah, kakinya di atas. Di sebelah kanan kiri mulut sobek-sobek keluar darah, mata juga keluar darah. Rasul tanya, siapa mereka? Jibril. Mereka itu adalah orang-orang yang membatalkan puasa sengaja beberapa saat sebelum maghrib. Beberapa saat. Coba Pak, yang sengaja sejak awal Ramadan gak puasa, sobeknya nyampe mana? Itu yang beberapa saat. Makanya dan anak walaupun umur 6-7 dididik. Kenapa? Karena urusan din itu harus ada latihan, pembiasaan. Orang bisa itu ala biasa. Makanya saya sering jelaskan ketika membahas masalah rumah tangga, kebiasaan buruk yang memicu pertikaian ketegangan. Untuk meninggalkan kebiasaan buruk itu hanya butuh langkah 6. Pikirkan, petakan, diskusikan, kerjakan, biasakan, budayakan dalam waktu 40 hari. Kenapa 40 hari? Rahasianya segala sesuatu itu kalau udah 40 sempurna. Antum lihat, janin dulu berapa? Janin Pak, berapa? 40 dulu. Rasul juga katakan, man shalla arba'ina yawman yudriku takbiratal ihram ma'al imam kutibat lahu bara'atan. Siapa yang sholat selalu bersama imam namun takbiratul ihram 40 hari, ditulis 2 kebebasan, bebas dari kemunafikan dan bebas dari neraka. Kenapa? Kalau 40 hari itu dipres terus, orang itu sudah ibaratnya susah untuk ini. Makanya di pesantren itu kita praktekkan Pak. Anak awal-awalnya nggak ada yang biasa sholat jamaah ke masjid. Kita giring, kita awasi 40 hari dengan sendiri. Kalau Bapak nggak percaya, Bapak nggak usah agama. Sekarang Bapak rumah punya pintu kan, biasa masuk ke pintu tertentu itu, bolak-balik. Tiba-tiba rumahnya pintunya dibenderi, dipindah pintu tempat lain. Sering nggak keliru-keliru lewat situ? Karena apa? Karena biasa lewat situ. Kemenci juga begitu. Soal masalah apa? Kebiasaan. Bukan berat banget ya Mas ya. Sholat subuh bangun jam 4:30 itu masalah biasa. Itu saya tanya, orang utang itu berat nggak? Berat. Tapi kalau udah biasa utang, enak aja. Bahkan sampai gali lubang tutup lupa. Yang lebih parah, gali lubang tutup lupa. Ya. Gali lubang tutup lupa masih mendingan, lupa. Kebiasaan. Soal sholat kebiasaan, puasa kebiasaan, soal tahajud kebiasaan, termasuk juga kita dalam hidup rumah tangga. Contoh, ada sebagian suami yang punya kebiasaan kalau mau makan copot baju. Istrinya lihat, aduh, Mas,
Kadang-kadang kritiknya pedes, mas makan kayak kebo aja mas. Suaminya dikeboin, mas jangan gitu makan. Itu kebiasaan. Ayo kita rubah. Apapun berada yang nggak bisa. Satu, pertama apa tadi? Pikirkan peta diskusi. Hadirin sekalian, contoh aja sekarang ketika kita mempunyai masalah, coba kita berpikir sejenak 5 menit aja. Kenapa saya suka nggak sholat? 5 menit aja. Terus kemudian Pindahkan. Kenapa saya sampai kerja? Nah, diskusikan sama beberapa orang. Kalau dalam masalah keduniaan, konsultan, itu masalah perusahaan, konsultan. Apa itu konsultan, Pak? Takon usul dibayar utang. Konsultan. Udah. Setelah itu jalankan. Ada kadang-kadang di antara orang sudah susah-susah konsultasi dan coba untuk diamalkan. Padahal dokter itu sehebat apapun gak bakal menyembuhkan pasiennya kalau pasiennya sendiri gak mau minum obat. Si ustaz ini juga ceramah sampai berbusa, gak ada manfaat dalil somjo diturunkan kalau sekarang pasien tidak mau minum obat. Dan ngaji sama berobat hampir mirip. Dibutuhkan dokter profesional. 2 obatnya asli, 3 minum rutin obat, sembuh insyaallah. Ini sudah ada waktu. Allah buka lagi. Kesekian kalinya, subhanallah Pak, hari ini kurang berapa hari ini Ramadan. Ternyata ya nggak nyampe ke umurnya Pak. Subhanallah. Hampir nggak nyampe. Dan kita tidak jamin. Makanya kita minta adalah apa? Ya Allah, hantarkanlah umurku sampai bulan Ramadan sehingga saya bisa menunaikan hak-hak bulan Ramadan. Nah sekarang persiapan nomor 1, nomor utama. Persiapan bukan berarti sekarang kita harus memenuhi kulkas dengan berbagai macam makanan. Yang aneh di Indonesia itu setiap masuk Ramadan makanan selalu apa? Enggak. Harga-harga selalu. Ini menunjukkan terjadi lonjakan permintaan. Itu sudah kaidah ekonomi umum. Kalau permintaan lebih banyak daripada persediaan barang, pasti akan ini. Harusnya puasa ini kurangi makanan. Jadi di sini berarti puasa itu hanya proses pindah makan. Malah kalau Ramadan lebih banyak. Sekarang azan kurma 5, ya, pisang goreng 2, belum kolot, sholat. Habis itu masya Allah makan sepiring, kadang nambah. Habis tarawih masih bakso. Nanti sahur 1,5 piring. Kira-kira keluar Ramadan sehat atau bundel? Gak mungkin. Bagaimana kita sekarang ini berpuasa dengan baik dan sehat? Kalau kurang makan kita itu mendingan di luar Ramadan, ya. Apalagi kadang-kadang sudah bakso, nambah lagi es campur, es poligami, itu es wong Solo itu kan. Nah itu harus dikontrol. Nah ibadah itu ada 2 macam. Ibadah sifatnya senang, ibadah sifatnya susah. Ibadah susah puasa. Kalau ibadah senang, contohnya apa? Loh, enggak bisa. Ibadah senang apa? Dan poligami. Nah, buat antum sampai ngomong nyesek. Senang. Nah, ibadah yang sifatnya senang, banyak orang lancar menjalankan. Tapi kalau ibadah susah, seperti puasa, seperti jihad, seperti infak, nah ini. Makanya tujuan di antara sekian tujuan puasa, melatih diri untuk meninggalkan kelezatan sesaat dalam rangka untuk meraih kelezatan abadi, yaitu al-jannah.
Nah, di sini peluang. Kata Allah, kata Rasul, sufidat maudatu syayatin. Setan gede-gede dibelenggu oleh Allah. Makanya yang kecil-kecil enggak, banyak imannya. Yang kecil-kecil kerucu-kerucu ya masih kena. Makanya kalau ada orang tanya, Pak, katanya setan dibelenggu, kok masih ada orang yang maksiat? Jawab, yang merusak manusia itu kan ada dua, setan sama hawa nafsu. Setan yang dibelenggu, hawa nafsu ini liar, ya tetap. Itu makanya tujuan utama pengendalian as-sawmu junnah. Nah, lanjut. Kata Rasulullah SAW, wa futihat abwabus sama, dibuka pintu langit. Wa uliqat abwabul jahim, ditutup pintu neraka. Dan kata Rasul, ini tak yang penting, wa fihi, di dalam itu, lailatun, ada malam, khairun min alfi sahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Dan di dalam hadis yang lainnya Rasul mengatakan, wa yunadi munadin, datanglah panggilan, ya baghiyal khairi aqbil, wahai orang yang ingin mengejar kebaikan, menghadaplah. Kenapa Pak? Karena kesempatan untuk melakukan kebaikan dibuka lebar di bulan Ramadan, dan untuk melakukan kemaksiatan hampir sulit untuk dilakukan di dalam bulan Ramadan. Pak, lihat aja sekarang, antum mau judi siang, lemes, apalagi selingkuh, aduh siang, puasa banget. Malam mau maksiat, habis maghrib terawih, habis terawih ngantuk kapan? Sedikit peluang. Hampir memang betul, syaitan tidak punya kesempatan untuk menyesatkan, mengganggu kita, dan surga dibuka. Nah, sekarang pertanyaannya, Bapak ada yang bisa jawab nih, nanti ambil hadiah di pengurus, ya bisa ngecicil atau apa terserah. Ya, Ramadan sekali lah buat bonus masjid itu. Ya. Kalau Rasul katakan tadi pintu-pintu surga dibuka, berarti kalau di luar Ramadan dibuka atau ditutup? Jawab, dibuka apa ditutup di luar Ramadan? Hah? Oh, ada ditutup, ada buka. Berarti buka tutup. Udah, ada. Anak ikut aja. Dibuka tutup. Betul. Karena kata Rasulullah, kalau di luar bulan Ramadan, tuftahu abwabul jannati kulla yawmal itsnain wal khamis wa yaghfirullahu ta'ala likulli man la yushrik billahi syai'an illa rajulun bainahu wa baina akhi syahna faqila andiru hatta yastalihah. Kata Rasul, dibukalah pintu surga itu di luar Ramadan setiap Senin Kemis. Makanya Rasul kenapa membiasakan puasa Senin Kemis? Karena amal ketika itu kan diangkat. Katanya Rasul alasannya, aku senang amalanku diangkat dalam keadaan puasa. Pas diangkat itulah langit dibuka, pintu surga dibuka. Nah, kalau Ramadan tiap hari, Masya Allah. Dan kecuali kata Rasul, kecuali orang yang punya crash sama saudaranya, kata malaikat, tunda dulu, jangan diangkat amalnya sampai damai. Makanya suami istri yang sedang crash jangan lebih 3 hari. Antar karyawan atas bawah atau sejawat jangan ada crash lebih dari 3 hari. Yang paling baik kata Rasulullah, wa khairuhum alladhi yabda'u bisalam, yang paling baik memulai salam. Tuh. Nah, sekarang kita masuk tata tertib Ramadan supaya kita masuk Ramadan dalam keadaan enak, bagus, nyaman. Pertama, soal masalah sahur. Sahur ini usahakan diakhirkan. Bahkan kata Rasul, Pak, idza sami'a ahadukum an-nida wal ina'u fi yadihi fala yad'u hatta yamdiya hajatu minhu. Jika di antara kalian dengar azan sementara wadah makan minum masih ada di tangannya, jangan letakkan sampai dihabiskan azan. Maka dari sini lemahnya beberapa tradisi yang 10 menit sebelum azan disuruh untuk berhenti. Imsak istilah. Jangankan 10 menit, Pak. Azan. Tapi tolong,
dan siksa kubur hidup-hidup tak tertahankan orang yang tidak merokok. Di sawah ladang, petani merokok, pemetik cengkeh dan juga teh sedang merokok, prajurit duduk nongkrong sedang merokok. Orang yang sedang beli obat antrian di apotek merokok, kabarnya dokternya pun merokok. Indonesia menjadi Jannatun Na'im buat kaum perokok, dan siksa kubur hidup-hidup tak tertahankan buat orang yang tidak merokok. Bapak Kiai yang sedang melakukan bahsul masail untuk menentukan awal akhir Ramadan bukan ahli hisab falak, tapi ahli hisab rokok. Makanya kebanyakannya ahli hisab waro'iyah, rokok bayar, bukan ru'iyah. Anak-anak SMP yang datang ke perpustakaan menanyakan buku tuntunan tata cara merokok. Bapak Usir yang sedang mengendari andong di Jogja merokok, kabarnya kudanya pun minta diajari merokok. Di dalam babi mengandung 19 bahaya diharamkan, di dalam khamr mengandung 17 racun diharamkan, di dalam rokok mengandung 4.000 racun kimia. Enaknya diapakan? Ya, kata perokok mah dibakar. Coba Pak, kita berenung sedikit di sini. Kalau seandainya kita itu merokok, umurnya merokok 30 tahun, satu harinya satu bungkus, satu rokok panjangnya 9 cm, isi bungkus 12, kalau disambung 1 meter, berarti per hari makan api 1 meter. Kalau disambung 30 tahun, insya Allah mana Pak? Cilanda sampai Pekalongan. Masya Allah, makan api berapa ratus kilometer. Kalau di dalam pelajaran IPA, makhluk pemakan daging apa Pak namanya? Kalau makhluk pemakan rumput, nah makhluk pemakan api belum ada. Tolong diusulkan ke Dignas, dimasukkan ke dalam pelajaran. Anehnya kalau ada perempuan melihat film horor judulnya makhluk penghisap darah, merinding. Di depannya ada makhluk penghisap api, tenang-tenang saja. Memang cukup kasihan seorang istri yang hidup dengan seorang suami perokok. Mulutnya habis rokok seperti asbak rokok, ketika dicium seperti ditampar asbak rokok. Loh. Apalagi kalau kita lihat majelis syuro yang sedang ngumpul, majelis suka rokok ya. Majelis syuro ya. Itu para temannya lagi ngumpul di ini, rambutnya asap ya, kadang asapnya dibunderi itu. Pak, saya bayangkan aja kalau kita puasa itu kan dari sahur sampai maghrib itu kurang lebih 12 jam. Perokok sudah sukses untuk tidak merokok 12 jam, tinggal melanjutin, dan malam itu cenderung nggak panjang. Habis sholat maghrib terawih tidur, berarti lebih bisa. Tinggal apa? Innamal a'malu binniyat. Niatnya apa? Lah kalau niatnya ngempet, nah itu loh yang repot. Maghrib itu jamak takhir. Antum ngerti nggak jamak takhir? Wah itu kalau ada rokok panjangnya semeter dibeli. Sampai kadang-kadang rokok ditegur sama Pak Ustaz. Udah tolong Pak, ya tak mubadir, kita bikin. Itu mubadir, masya Allah. Itu subhanallah. Padahal kalau dia itu, aduh, tinggal selangkah lagi. Makanya puasa itu tarbiyah. Nah, setelah itu buka. Masalah bukan dipercepat, ya. Selagi ada adzan langsung buka, tapi perhatikan jangan sampai adzan ringtone. Mas, kok makan Mas? Ya udah adzan. Ya itu tadi ringtone saya. Antum yang ganti dong. Ente yang ganti. Awas ya, makanya Pak tolong ya.
Jangan pakai ringtone ayat Al-Quran sama Anda. Kalau ayat Al-Quran kelemahannya satu, Bapak sedang di WC, telepon bunyi, Al-Qari'atu Al-Qari'atu wa ma. Waduh, ngaji sampai khatam. Karena HP-nya ketekan begini kan, nggak bisa ngambil. Masya Allah, kata juga, ini kok ada orang ngaji? Dan hukumnya ngaji di WC gimana Pak? Dan orang itu cenderung kalau sekarang pakai HP nerima, nggak mungkin nunggu khatam sampai satu surat, gitu kan? Pasti mencet sebenarnya apa itu? Padahal memutus ayat itu nggak boleh. Nah kalau ada tadi itu ngajarin orang puasa, ya udah maghrib. Mas, belum ada. Dan itu tadi, itu suara HP saya. Udah, wajah nanti. Itu, kamu yang datang kok saya kan? Kamu yang nyalain begitu. Itu akhirnya kan ribut. Makanya jangan pakai itu. Nah, kurma kalau ada runtuh itu kurma lembut, enak, manis. Kalau nggak ada kurma keras. Dan masya Allah Pak, puasa itu ngelatih kita bersyukur. Subhanallah, Allah dibuka. Nggak ada kecuali kurmanya pun keras, masya Allah, unta aja nggak mau diarah. Kita makan rasanya subhanallah cuma air segelas, nikmatnya lakin syakartum. Ya di luar puasa nggak ada nilainya. Itu menunjukkan bahwa puasa adalah untuk melatih kita bersyukur akan nikmat Allah. Sekecil apapun, saat kita kelaparan, saat kehausan, air itu menjadi berharga. Emang betul kata Allah, أَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ. Apakah kamu melihat, perhatikan air yang kamu minum, apakah aku yang menurunkan dari langit atau kalian? Itu لو نشاء لجعلناه أجاجا فلولا تشكرون. Kalau seandainya air ini saya jadikan terus ya baik bikin jernih, enak, bening. Nah habis itu saya ingin singkat aja karena waktu. Tolong perbanyak membaca Al-Quran. Target 1 hari 2 juz, coba ya Pak, saya tanya, 1 bulan berapa hari? 30. 1 Quran berapa juz? Berarti 1 hari yang tajam 1 hari. Bapak sendiri yang ngomong ya, 1 hari 1 juz. Masya Allah. Diperhatikan sedekah infak, terutama memberi makan orang buka puasa, tapi sampai kenyang. Jangan cuma roti, bolu, sairis. Enggak. Dikatakan oleh Imam Ibnu Taimiyah sampai kenyang. Man fattara sha'iman kana lahu mithla ajri shaim ghairu annahu la yanqus min ujurihi syai'a. Siapa yang memberikan buka orang puasa, maka dia akan mendapatkan pahala enggak kurang sama sekali dari pahala orang yang puasa. Kalau yang kita beri 100 orang kayak apa? Terus kemudian tarawih, ya, tarawih dijaga dengan baik. Dikondisikan Ramadan suasananya, gimana saya bisa tarawih tepat waktu, bagaimana saya bisa Quran. Jangan sekarang di dalam bulan Ramadan malah dipertajam order-ordernya. Diaturlah Pak ya. Kita dikasih oleh Allah 12 bulan, mosok ngatur 11 udahlah, terserah kamu. Ini 1 silakan. Lu kadang-kadang itikaf itu, ada yang itikaf HP 3 nyala semua, order telur, halo ya telur yang sama ya, yang ini masuk, jilbab mas, subhanallah, bukan itikaf ini namanya, beda toko online di masjid. Ini itikaf itu memutus, hikmahnya apa Pak? Menghilangkan racun-racun hati yang selama ini keruh dengan komunikasi manusia, komunikasi dengan istri bikin jengkel, ini teman kantor masalah dan yang lainnya. Sekarang kita putus komunikasi sama Allah aja ya Allah, bikin jernih. Makanya sampai Rasulullah SAW itu kalau ketika masuk ke kemah kecil itu untuk tafakur, nyambung, putus komunikasi sama manusia.
Sampai pernah suatu saat Rasulullah SAW itikaf, istrinya di samping kanan kiri bikin kemah, kemudian disuruh untuk robohin semua. Ini enggak itikaf, kalau begini caranya, udah robohin semua. Kenapa? Karena ingin fokus pada Allah, memutuskan komunikasi manusia, membersihkan hati barang sejenak. Memang nggak ada pertapaan dalam Islam. Memang di dalam Islam nggak ada semedi, tapi hati ini perlu kita istirahatkan sejenak. Kita kosongkan, kita hanya komunikasi sama Allah. Ini yang bisa saya sampaikan. Sebetulnya mungkin ada tanya jawabannya, tapi waktu yang membatasi kita. Insya Allah kita berjumpa di lain kesempatan yang belum jelas kapannya, dan juga ada kesalahannya saya mohon maaf, kekurangannya juga mohon ditolerir dengan selapang-lapangnya. Dan kata orang timur, burung cendrawasih, burung irian jaya. Terima kasih atas perhatiannya, gitu ya Pak ya. Dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.